lihat di Siantar, memang di mana kita berbaur itu akan terbangun satu kultur, karakter daripada masyarakat. Jadi misalnya di Siantar beda Cinanya, di Jawa beda lagi Cinanya, di Medan aku rasakan di Medan sampai ada istilah gini, di Medan itu orang jahat berkeliaran, malah orang baik masuk sel. Lihat tuh rumah-rumah orang Cina itu berlapis-lapis pakai pagar alkohol. Aku takut kalau kebakar gak bisa keluar itu orang. Nah ini kenapa? Karena kalau dia mau keluar pun dia harus siap. Jadi prosesnya luar biasa. Jadi persoalannya kadang-kadang aku juga ya, bukan sedih ya, tapi kenapa orang kok masuk ke dalam suatu masalah yang mereka tidak paham, kemudian itu diangkat ke permukaan. Ya, terutama masalah agama itu. Yang kau bilang tadi kok nggak bisa bedakan mana budaya mana. Itu clear kok. Ya, ada penjelasannya itu. Ketika aku dapat kiriman itu yang dikatakan Nian, ya, kalau aku adalah masih wartawan muda yang meledak-ledak, wah, mungkin aku bikin tulisan nih. Apa ini dalaniskan segala macam. Mungkin usia, kemudian juga wisdom, ya. Wisdom yang kita dapatkan di usia segini udah mikir ya. Nah, itu urusan dia kok. Urusan dia. Ya. Tidak usah dibesar-besaran bahwa dalam iskan ternyata menduakan agama. Wah, nah, kita kan berpikir begini. Di Sumatera Utara ini kan kita lihat selama ini. Dari kita kecil. Aku lahir di Medan, aku tahu persis. Medan ini sangat kondusif. Kawan kita dari suku apa saja ada. Kawanku tidak hanya dari suku-suku Indonesia saja, tetapi juga dari Cina. India pun kawanku, Keling. Arab pun ada kawanku. Jadi, dan semua baik kok. No problem. Aku maksud begini, tujuannya adalah gini, jangan peristiwa yang terjadi di Siantar ini sudah padam, ini hidup lagi di tempat lain. Kemungkinan itu ada, karena misalnya di Binjai itu kan kekuatan etnis Cina juga kuat. Aku pertama kali melihat barongsai pada umur 5 tahun itu di Binjai, dan luar biasa suatu jalan itu mereka menari-nari. Jadi aku ikut menari di situ. Dapat duit lagi aku angpau. Berbicara tentang barongsai yang abang bilang ini. Ini kan selama 3 dekade lebih pemerintah rejim Orde Baru ekspresif terhadap orang-orang Tionghoa untuk mengekspresikan kulturalnya. Jadi setelah Soeharto jatuh ketika itu, tahun 98 itu, saya pergi ke Binjai. Saya tahu di sana itu secara diam-diam orang itu masih mengekspresikan budayanya, terutama barongsai itu tadi. Jadi saya ajak mereka itu, ayo kau ke kampus susu, Soeharto sudah jatuh. Kau di sana main barongsai, saya bilang. Karena dari kecil pun bagi saya, seni barongsai itu adalah sesuatu yang unik dan indah. Nah, dan kemudian dia bilang begini, di Binjai itu, di rambutan berahrang itu bang. Ya, tahu. Nah, jadi dia bilang, nanti dibunuh orang kami sana bang, katanya. Kalau kau dibunuh nanti sana aku tanggung jawab. Aku bilang, agak gemetar orang itu bang. Naik satu bus murni mereka itu ke kampus. Mulailah main barongsai ketika itu di Pendopo USU itu. Nah, setelah kejadian itu Bang Is, kemudian pemilihan legislatif. Wah, baik partai Islam, partai nasionalis, partai agama, semua memanfaatkan barongsai dari rumah ke rumah untuk alat kampanye. Itulah kita sering saya katakan munafik dan hipokrit. Jadi ini semua sebenarnya kaum politikus kita ini harus banyak belajar tentang kultural, tentang masalah-masalah budaya, supaya hal-hal yang sedemikian rupa itu secara evolutif itu bisa kita eliminasi, supaya diskriminasi ini tadi bisa kita hilangkan. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya, saya ini sulit Bang. Abang saya yang udah tua Bang, dulu itu tinggal di Jalan Riau, dia mungkin salah satu pelopor. Kalau dibilang orang, kawin sama orang Tionghoa. Anak-anaknya semua mirip kayak Tionghoa. Kalau ada asal pengganjangan Cina, lari semua ke rumah Hawa. Ini kan, padahal dia anak abang saya, emaknya Tionghoa. Bagi saya sebenarnya nggak ada problem, sama kita Bang Is. Saya ketika tinggal di Jalan Bintang bersebelahan dengan orang Tionghoa. Asal mau lebaran, istri saya ngasih lontong, dia terima, dia makan, enak, kasih rendang, enak katanya. Jadi kalau Imlek, biasanya mereka itu ngantar kue bakul. Jadi istri saya makan juga itu. Jadi ditanya orang kawan-kawan pengajiannya. Ya, itu haram tuh katanya. Bagi kau haram, aku halal, enak kok katanya. Sekarang pun saya pindah ke Maliun, sebelah rumah saya, orang Tionghoa juga. Nah, hal yang sama, ya
kami lakukan. Jadi kita ya tetap bersahabat. Dia pun merasa aman, kondusif, bertetangga dengan kita gitu. Nah, ini yang bedanya dengan di Sibolga misalnya. Di Sibolga itu ada domain culture. Di sana domain culture-nya apa? Semua di Sibolga itu orang Tionghoanya nggak ada yang tahu berbahasa Tionghoa, Bang. Ya. Bahasa Indonesia semua. Bahasa muna-muna. Iya, makanya cewek-cewek Tionghoa Sibolga itu payah dapat jodoh dari kalangan masyarakat Tionghoa. Kalau tidak sesama mereka itu, paling dia laku sama Tionghoa, orang-orang dari Padang Sidempuan. Itulah Chinese Sumatera Utara. Makanya jangan hanya kita lihat konteks keberadaan orang-orang Tionghoa di Kota Medan. Jalan dong ke Sidikalang sana, jalan dong ke Sidempuan sana. Ya, makanya lihatlah. Sekarang ini Bang Is, di Medan sudah agak lumayan ini. Kalau di dunia politik, orang-orang Tionghoa ini sudah berani berpolitik. Saya kenal baik itu dengan Ketua PDIP Kota Madya Medan, Hasim itu. Ya, anggota DPRD dia. Kemudian berkali-kali orang Tionghoa menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Sekarang salah satu itu dekat dengan saya, namanya Rudi Hermanto. Dia ini Chinese Sidempuan, bahasa Tionghoa pun dia sudah sulit. Taunya bahasa Mandarin aja sama bahasa Indonesia. Christian, Ya, kau juga susah ya bahasa Cina, nggak bisa lagi ya? jadi aku terus terang aja jujur. Mula-mula aku tidak tahu bahasa Cina. Aku Wah. pulang dari Jerman tahun 76. Terus aku kalau bicara sama orang-orang Cina ini aku nggak tahu apa dibilangnya. Akhirnya timbul tekad aku belajar. Nah, belajar terakhir mereka tahu. Disitulah aku belajar bahasa Cina, tapi bahasa Cinaku adalah mungkin Ya, hanya 10-15%. Bahasa Cina apa? orang. Bang Christian. Ke. Teocu. Saya bahasa Hokkien, lebih pintar saya bahasa Batak. Karena Ya. memang kampung saya di situ, di Sibolga. Saya pindah ke Sibolga. Jadi kalau saya potong sedikit, Bapak, kalau saya lihat mungkin dulu ya yang digesekkan itu adalah masalah etnis. Tetapi dengan kemampuan berpikir sampai saat ini yang begitu maju di dalam dunia teknologi, nah mereka mendapat satu kesimpulan dari apa yang telah mereka lakukan dan berhasil di Timur Tengah. Seperti kayak di Yaman, di Suriah, kayak di Libya, dan lain-lain. Yaitu mereka mengambil tema yaitu mengenai masalah agama. Nah, kalau masalah agama, terus terang saja, Pak, ini memang adalah masalah yang sangat sensitif dan sudah sulit untuk kita bicarakan. Karena begini, itu memang kita patuhi lah. Dan itu bagus ya. Di koran, di surat kabar, Nian tahu persis bahwa kita tidak menyinggung masalah-masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Juga Ya. dalam pembicaraan ini kita juga tidak bicara itu. Kita Ya. tidak bicara suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita juga mencoba untuk memberikan suasana yang kondusif bahwa jangan sampai friksi yang terjadi, gesekan yang terjadi di Siantar itu bisa merambat ke kota-kota lain. Ini bagian tugas dari kita sebagai warga. Ya. Dan aku rasa begitu. Apalagi kalau semacam si Christian tadi. Bisa dia bahasa Cina. Kalau dia jauh gini, tampok-tampok esai lah ya. Kalau sedikit-sedikit boleh lah ya. Ya. Bang, dari pengalaman empirik, nggak usah kita khawatir itu merambat ke daerah-daerah yang lain. Nah, saya belajar ya, dan saya lihat waktu reformasi juga kan sentimen anti ini tadi diorientasikan terhadap mereka ini tadi. Arat, sorry, aku ingatkan kau. Ini sudah tahun 2023, tahun depan tuh situasi panas. 2024. Iya, kalau hal itu merambat, berdasarkan pengalaman empirik, masyarakat minoritas itu akan dilindungi. Saya nggak jamin di Medan ini, tetapi kalau ke Karo, itu dia mendapatkan perlindungan dari masyarakat setempat. Ya di Tapanuli juga begitu. Jadi kalau di daerah itu Bang, sulit kita bedakan mana Tionghoa, mana penduduk tempatan. Karena Ya, dia berbaur dengan menggunakan bahasa yang sama. Kalau Ya. di Medan kita ada domain culture, sehingga yang dipergunakan mereka itu bahasa Hokkien. Sehingga nggak Ya. usah Abang heran kalau di Medan ini rumahnya berpagar lapis 3 semua. Tetapi kalau kasus di Siantar itu tidak akan bisa menjalar ke Kaban Jahe. Sarah, aku mau jamin. sampaikan sedikit gini. Ini yang meruncingkan persoalan ini, apakah di Siantar bisa menjalar kemana-mana, itu kan selalu dimainkan oleh
maaf ya, oleh Iya. politikus. Politisi. Kenapa? Karena sekarang kan dicari topik hal-hal yang sangat gampang dipengaruhi, ya, yang sensitif. Agama itu kan sensitif, emosional. Sensitif. Ya, jadi kalau itu dibawa lebih cepat. Jadi dengan membawa agama, orang nggak perlu pikir apa program kerjanya. Yang penting kondisi kita sekarang terancam. Kan gitu kan? Wah, itu orang kan itu aja yang dihembus-hembus itu kan. Siapa yang mengancam? Ya. Nah, mulailah etnis masuk. Nah, mulai masuk agama. Nah, hal seperti itu yang menurut Terus yang aku kita lihat harus yang paling hati-hati. berbahaya di Morowali, hanya dalam tempo seminggu terjadi perubahan. Berantem, kemudian seluruh Morowali itu terbakar. Itu kan ada ABRI, ada angkatan bersenjata, ada polisi masuk di situ. Tapi nggak bisa buat apa-apa kan. Sekeliling Morowali itu terbakar. Dan Iya. aku khawatir itu yang akan terjadi nanti. Jadi Gini, kalau masih gini. di daerah di Padang nggak ada masalah mungkin. Gini, Jai, aku ya. mau kasih contoh ya, kejadian di sana. Diangkatlah etnis. Kemudian ada sentimen muncul di kita ini, menyebar kemana-mana. Aku kasih contoh yang sederhana. Pada saat dulu ribut-ribut di Aceh mengenai GAM, orang Jawa yang diusir dan lain sebagainya, itu orang kita juga khawatir. Di Jawa juga banyak orang Aceh juga. Jadi nanti akan terjadi hal-hal balas dendam juga. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu loh. Nah. Aku juga berharap apa yang dikatakan Siwara tidak terjadi. Tetapi jaminan ini juga jaminan yang bagaimana. Jadi kita ini sekarang mengajak, ayolah. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa kok. Ya hal-hal kecil kan tidak usah kita perbesar. Kita juga ikut meredam. Ya, kalau itu sampai terjadi, kita harus khawatir juga 2002 ini tahun yang panas. Ya pasti sudah terjadi. Sekarang aja udah mulai kan? Sudah mulai. Jadi hati-hati. Jadi begitu aku rasa, Wara. Ini precautious. Kita antisipasi. Antisipasi Ya. kita. Ya paling kita bisa gini ya Pak, menghimbau lah atau memberi pembelajaran kepada masyarakat supaya nggak mudah terpancing hal-hal seperti itu. Itu yang paling utama seperti karena memang ada aktor yang coba-coba untuk memanfaatkan itu. Ya. Gini Bang Es, pengalaman saya kalau ada situasi dan kondisi seperti ini di Sumatera Utara, itu dari dulu saya itu dipanggil oleh intelijen, Kodam, polisi. Bagaimana trik-trik untuk meredam itu sehingga hal-hal yang sedemikian rupa itu bisa kita cegah bersama-sama supaya itu tidak terjadi di Sumatera Utara. Karena itulah tanggung jawab moral kita sebagai aktivis sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal yang sedemikian rupa itu sama-sama tanggung jawab kita semua supaya hal ini jangan sempat terjadi di Sumatera Utara ini. Kalau ini sempat terjadi di Sumatera Utara, Bang, pengalaman empirik saya ya selama seusia saya, hal tersebut belum pernah terjadi. Karena ini pun petugas keamanan baik militer maupun lembaga kepolisian ini peka sekali terhadap permasalahan ini. Jangan dikira mereka itu tidak bekerja dengan apa yang terjadi di Siantar itu. Mereka itu bekerja mengantisipasi bakalan apa yang akan terjadi supaya hal itu jangan terjadi. Nah, pengalaman ini kan Bang, oleh karena itu intelijen itu saya yakin intelijen baik dari Angkatan Darat dan kepolisian itu sudah bekerja mendekati tokoh-tokoh masyarakat, key person di daerah setempat itu supaya hari itu jangan meledak dan melebar. Aku percaya apa yang kau bilang itu. Tapi masalahnya begini, ini kan urusan meledakkan sesuatu mercon kecil itu bukan urusan tentara saja, itu urusan publik kok. Ada masyarakat main petasan masuk ke rumah orang marah bisa terjadi dan kemudian satu orang aja nanti teriak bunuh itu biasa apa suasana amok ya suasana kita amok. Harus kita ingat Sumatera Utara pernah kejadian tahun 66 10 Desember 66 betul. Dan kejadian di Aceh itu kejadian sederhana sekali. Ada tukang jual obat, dia berjualan di emperan toko. Kemudian yang dari atas menyiram air. Kena dia. Dan dia yang tukang jual obat ini pakai mic. Beginilah kita hidup begini. Akhirnya kejadian rusuh kan se-Indonesia kan. Jadi harus diingat. Jangan terlalu percaya. Karena orang kita istilah amuk. Tadi kan cuma di Indonesia yang ada. Cuma di Melayu yang ada amuk itu. Daerah lain nggak ada amuk. Bahasa yang diserap
dari bahasa Melayu ke Inggris adalah amuk dan orang hutan. Ya. Itu harus diingat itu. Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percayalah. Ya, jadi aku rasa begini, tidak ada salahnya kalau kita lebih hati-hati saja. Dan bukan itu, mengajak juga kawan-kawan kita, udahlah take it easy sajalah, ya calm down. Karena pada dasarnya gesekan bisa terjadi kapan saja. Tabrakan di tengah jalan saja antara motor dengan motor, dua-dua nggak luka, nggak apa. Orang yang ribut. Yang dua ini udah damai, orang lain yang ribut. Nah ini yang hati-hati, terpancing kita dengan hal-hal begini. Jadi betul kalau aku bilang, kata-kata tadi yang dikatakan oleh Idrus, itu intoleransi itu keluar di mana? Di media, di pergaulan. Tidak ada mungkin di sana mereka intoleransi, tetapi kalau dikeluarkan. Nah jadi kita ini menuliskan hal itu juga mesti hati-hati juga. Ya kan, karena apalagi yang kita takutkan, apapun yang kita tulis selalu punya dua makna, multitafsir. Multitafsir. Nah, jadi apapun yang kita katakan, yang kita ngomong ini pun bisa dimultitafsirkan orang macam-macam. Nah, seakan-akan ketakutan semua, membakar, menakut-nakuti masyarakat. Orang bilang begitu, jadi memang agak hati-hati lah. Jadi kalau orang bilang memang ada years of living dangerously ya, hati-hati ketika jalan kita di atas es yang tipis bisa kejeblos.